malam, perkenalkan nama saya Rina Susanti Pasar dengan NIM 2020630112. Sini saya akan menjelaskan tentang distribusi tegangan di sekitar terowongan pada mata kuliah Mekanika Batuan. Dan ini merupakan tugas ketiga dari Bapak dosen saya, yang dimana tegangan alamiah merupakan tegangan dalam masa batuan sebelum penggalian dilakukan. Tegangan alamiah dapat terdiri dari beberapa macam seperti tegangan gravitasi, tegangan tektonik, tegangan sisa, dan tegangan termal. Menurut asal mulanya, tegangan dalam batuan dibagi menjadi dua, yaitu ada tegangan alamiah atau natural stress, dan juga ada tegangan terinduksi atau atau induksi stress. Nah, pemahaman mengenai besar dan arah tegangan in situ dan tegangan terinduksi ini merupakan bagian penting dalam perancangan lubang bukan bawah tanah. Dalam banyak kasus, tegangan terinduksi ini akan melampaui kekuatan massa batuan dan menyebabkan kesetimbangan lubang bukaan pada bawah tanah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan in situ yaitu di mana tegangan in situ itu suatu titik ditentukan oleh kondisi pembebanan material yang ada di atasnya dan juga perubahan akibat proses geologi sebelumnya. Perubahan kondisi tegangan in situ dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain berhubungan dengan perubahan suhu serta proses kimia seperti lashing, penguapan, dan juga rekristalisasi mineral. Proses mekanik seperti terbentuknya rekahan, geseran antara bidang rekahan, dan juga aliran plastik dalam material akan menghasilkan kondisi tegangan yang kompleks dan heterogen. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tegangan in situ tersebut ada topografi permukaan, ada erosi, ada tegangan sisa, ada inklusi, ada aktivitas tektonik, dan juga ada bidang diskotimuitas. Nah, topografi permukaan ini merupakan untuk permukaan yang datar. Tegangan vertikal rata-rata mendekati nilai tegangan akibat beban di material di atasnya. Semakin jauh dari permukaan, semakin besar juga pengaruh beban material di atasnya. Untuk topografi permukaan yang tidak rata, penentuan kondisi tegangan pada suatu titik akan menjadi lebih kompleks. Yang kedua yaitu adalah erosi. Erosi pada permukaan tanah disebabkan baik angin, air, maupun es akan mengurangi kedalaman batuan suatu titik di bawah tanah, sehingga tegangan vertikalnya menjadi lebih kecil. Proses ini biasanya membawa pada suatu kondisi tegangan dengan nisbah tegangan horizontal dan juga vertikal yang tinggi, khususnya tempat-tempat yang dangkal. Nah, yang ketiga yaitu tegangan sisa. Tegangan sisa adalah tegangan yang masih tersisa walaupun penyebab tegangan tersebut sudah hilang, dan yang berupa panas atau pembengkakan di permukaan bumi. Yang keempat adalah inklusi, yang merupakan bagian secara litologi yang membuat umur batuan lebih muda dari formasi batuan induk lainnya. Yang kelima itu aktivitas tektonik. Tegangan in situ mungkin berasal dari aktivitas tektonik yang bekerja pada skala regional dan bisa dihubungkan dengan kondisi struktur geologi daerah tersebut seperti sesar dan lipatan. Faktor yang keenam yaitu bidang diskontinuitas. Ya, itu merupakan bidang di dalam masa batuan
yang akan mengganggu keseimbangan tegangan dan juga dapat menyebabkan tegangan tersebut terdistribusi kembali untuk mencari keseimbangan barunya. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai distribusi tegangan di sekitar terowongan. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.